Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Nuati dengan NIM A1C42084 dari kelas reguler C Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul Sistem Reproduksi Invertebrata, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi invertebrata, yaitu moluska dan arthropoda, serta memahami fungsinya. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang menempati hampir setiap habitat di bumi. Invertebrata yang mempunyai tingkat keragaman tinggi adalah filum moluska dan krustacea. Kelompok hewan ini dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual yang dibantu oleh organ-organ reproduksi yang membentuk sistem reproduksi. Setiap organ yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing untuk membantu perkembangbiakan hewan. Baiklah, langsung saja ke alat dan bahan pada praktikum ini. Yang pertama yaitu alat. Alat yang pertama itu adalah gunting, silet, ataupun pisau cutter. Nah, yang selanjutnya, alat selanjutnya yaitu ada pinset, ada sarung tangan, dan ada nampan. Di sini saya tidak menggunakan jarum pentul dikarenakan saya menggunakan nampan. Yang kedua yaitu bahannya. Bahan yang saya gunakan yaitu ada cumi-cumi dan ada udang. Bahan kedua yaitu alkohol, di mana alkohol ini berfungsi untuk mensterilisasi alat-alat yang akan digunakan. Sekarang kita mulai membedahnya. Kita bedah sampai ujung secara perlahan, lalu kita buka kedua sisi mantelnya seperti ini. Nah, sekarang dapat kita lihat bahwa cumi ini merupakan cumi betina. Di sini ada kelenjar nida mental, di sini ada ovariumnya, di sini ada insangnya, di sini ada kantung tinta, ini lambung. Hal pertama kali yang saya lakukan pada saat melakukan pembelahan pada udang yakni membersihkan kaki-kaki kecil maupun kaki gerak serta cangkang-cangkang yang menutupi bagian tubuh udang. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembelahan udang dengan menggunakan pisau cutter ataupun silet. Di sini saya menggunakan pisau cutter agar lebih mudah untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya gunting perlahan bagian bawah kepala udang dengan secara hati-hati, jangan sampai terkena organ lainnya. Pada praktikum yang sudah saya lakukan pada cumi-cumi yaitu terlihat adanya ovarium, oviduk, dan juga kelenjar nida mental, di mana ovarium ini berfungsi sebagai penghasil telur, oviduk berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi, dan kelenjar nida mental berfungsi untuk melapisi sel telur menggunakan
gelatin yang dihasilkannya. Dan pada udang, saya melihat adanya telikulum yang merupakan vagina dari udang betina tersebut, dan juga adanya ovarium yang berfungsi sebagai penghasil telur. Menurut Hanlun 1996, organ reproduksi cumi betina yaitu terdiri dari ovarium, saluran oviduk, kelenjar nidamental, dan juga kelenjar tambahan nidamental, di mana ovarium ini berfungsi sebagai penghasil telur, saluran oviduk berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi, kelenjar nidamental berfungsi untuk melapisi sel telur dengan gelatin yang dihasilkannya. Menurut Hanlun 1996, organ reproduksi cumi betina yaitu terdiri dari ovarium, saluran oviduk, kelenjar nidamental, dan juga kelenjar tambahan nidamental, di mana ovarium ini berfungsi sebagai penghasil telur, saluran oviduk berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi, kelenjar nidamental berfungsi sebagai berfungsi untuk melapisi sel telur dengan gelatin yang dihasilkannya. Pada organ reproduksi cumi jantan yaitu terdiri dari testis, pori genital, dan juga penis, di mana testis ini berfungsi menghasilkan sperma dan penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Organ reproduksi udang jantan menurut Clark itu terdiri atas organ internal dan juga organ eksternal, di mana organ internal ini terdiri dari sepasang testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma atau tempat penampungan sperma. Selanjutnya itu ada sepasang vas deferens dan sepasang terminal ampula. Sedangkan pada organ eksternalnya itu terdiri dari sebuah penis atau jika pada udang itu disebut dengan petasama, dan sepasang appendix masculina. Nah, selanjutnya itu pada organ reproduksi udang betina yaitu terdiri dari organ internal dan organ eksternal, di mana organ internal ini terdiri dari ovarium, saluran telur atau oviduk yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi, dan ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur. Oviduk ini terletak pada antara kaki ketiga pada kaki gerak udang. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah organ reproduksi sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan dalam sistem reproduksi, karena dengan adanya organ reproduksi ini hewan invertebrata dapat menghasilkan keturunan ataupun jenisnya dengan mudah. Namun jika salah satu organ reproduksi tersebut terganggu atau mengalami kelainan, maka sistem reproduksinya pun akan ikut terganggu juga, atau dengan kata lain hewan tersebut akan mengalami kendala atau kesulitan saat melakukan reproduksi.